Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, IM Course. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UTBK 2021. Kali ini tentang fisika modern ya, tepatnya di subbab relativitas. Kita langsung saja teman-teman. Sebuah partikel bermasa m0 bergerak dengan kelajuan 0,6 c. Di sini c yang dimaksud ini adalah kecepatan cahaya ya. Energi kinetik partikel sama dengan titik-titik m0 c kuadrat. Nah teman-teman, bab relativitas ini agak jauh ya, agak hampir bab-bab terakhir gitu. Jadi kita bahas sedikit teorinya ya, mungkin teman-teman ada yang belum belajar di sekolah. Jadi benda yang bergerak dengan kecepatan c ini adalah kecepatan cahaya ya, atau benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Itu ada beberapa variabel yang berubah ya. Kita bahas yang perlunya aja untuk soal ini ya teman-teman. Yang pertama, kalau bendanya diam, itu benda memiliki m0. M0 ini disebut massa diam. Jadi benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, itu massanya berbeda teman-teman dengan massa diam ya. Jadi kalau bendanya diam, massanya disebut massa diam. Kalau bergerak, itu massanya disebut massa relativistik ya. Massa relativistik. Jadi benda yang bergerak itu sesuai dengan teori relativitas, benda yang bergerak itu massanya beda teman-teman. Dia jadi lebih berat. Jadi makin cepat gerakannya, dia menjadi lebih berat. Nah rumusnya gimana? M ini rumusnya adalah m0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, V ini adalah kecepatan gerak partikelnya, teman-teman. Jadi M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini kemudian disederhanakan menjadi begini, teman-teman. M0 per gamma. Jadi biar nggak capek tulis, akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ini disingkat menjadi gamma. Ya, ini adalah faktor relativitasnya nih. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, cara cepatnya, ada cara cepatnya teman-teman. Kalau V-nya 0,6 C, nanti nilai dari gamma atau 1 kurang V kuadrat per C kuadrat akar itu nilainya jadi 0,8. Kalau V-nya 0,8 C, nanti gammanya jadi 0,6. Nah, ini saran saya teman-teman ingat aja dua angka ini. Kalau angkanya yang lain gimana? Ya, teman-teman masukkan aja V-nya kemari gitu ya. V-nya diganti 0,6 C atau 0,8 C dikuadratin, kemudian dicoret C-nya, dikurang 1 diakarin. Ya, itu nanti akan dapat gitu ya. Nah, ini biar cepet aja, ada hafalannya sedikit ya kalau teman-teman mau hafal. Tapi kalau enggak ya masukkan aja ke rumus ya. Nah, ini gitu ya teman-teman. Jadi kalau benda diam massanya ada massa diam, benda bergerak ada massa relativistik. Karena diam dan bergerak massanya berbeda. Nah, tapi dalam soal ini teman-teman, yang ditanyakan ke kita adalah energi kinetik ya. Nah, energi kinetik di sini kita nggak boleh pakai rumus setengah mv kuadrat. Nah, itu adalah energi kinetik kalau bendanya bergerak dengan kecepatan yang cetek, kecepatan yang kecil. Nah, di sini bendanya bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ya, ini sangat cepat ya teman-teman. Kecepatan cahaya ini kalau kita tuliskan nilainya adalah 3 ya, nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini cukup cepat ya. Jadi energi kinetiknya nggak bisa setengah mv kuadrat ya, ada rumusnya sendiri. Tapi sebelum langsung ke rumusnya, seperti janji saya di awal, saya akan jelaskan sedikit konsepnya ya, biar teman-teman paham gitu. Jadi benda yang diam punya massa diam, benda yang diam itu punya energi. Nah, energinya disebut energi diam ya. Energi diam itu disebut E0, ini adalah energi diam. Nah, di sini bedanya dengan fisika klasik ya. Kalau fisika modern, ini benda yang diam punya energi ya. Rumusnya energi diam itu E0 sama dengan M0 kali C kuadrat. Kemudian kalau bendanya bergerak punya energi. Punya energi juga, namanya energi total. Itu rumusnya ini adalah energi total. Nah, ini kalau dia bergerak energinya energi total. Jadi energi total itu rumusnya sendiri adalah M kali C
kuadrat. Nah, kalau kita ganti M-nya itu adalah yang tadi ya, M0 per akar ya, atau M0 per gamma aja kali C kuadrat. Nah, M0 C kuadrat ya, M0 C kuadrat itu adalah nilai E0 kan? Nilai E0. Nah, M0 C kuadrat ini adalah nilai E0 teman-teman. Ya, jadi sehingga kita bisa tuliskan nilai E atau energi total itu adalah E0 per gamma gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan ke kita teman-teman adalah energi kinetik ya, energi kinetik. Nah, persamaannya gini hubungannya. Hubungan antara E dengan E0, E sama dengan E0 ditambahin EK. Ya, jadi benda yang bergerak itu energi totalnya sama dengan energi kinetik gitu ya. Tapi ditambahin energi diam karena benda yang diam dianggap punya energi. Kalau di fisika klasik benda yang bergerak itu energi totalnya cuma ada energi kinetik gitu. Karena benda diam nggak dianggap punya energi. Oke gitu teman-teman ya. Jadi sehingga kalau kita mau carinya EK itu berarti E dikurang E0 kan gitu ya. E-nya tadi adalah E0 per gamma dikurang E0 gitu. Nah ini kalau kita keluarin E0 dalam kurung 1 per gamma kurang 1. Nah ini adalah rumus energi kinetik di fisika modern. Nah jadi kalau teman-teman nanti punya pula teman-teman berhadapan dengan soal yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya ya 0,3 C, 0,6 C, pokoknya dalam C kecepatannya, maka teman-teman nggak boleh pakai energi kinetik setengah mv kuadrat, harus pakai rumus energi kinetik yang ini. Nah, kita tinggal masukkan aja teman-teman kalau udah tahu rumusnya ya. Jadi ini sebenarnya nggak susah kalau teman-teman tahu rumusnya. E0 itu adalah M0 kali C kuadrat. Nah, 1 per gamma. Nah, tadi dalam soal kecepatannya 0,6. Ya, kecepatannya V-nya 0,6 berarti gammanya 0,8 ya. Jadi kita tinggal masukkan aja ke sini. 1 per 0,8 dikurang 1. Gitu ya. Ini udah selesai, tinggal matematika aja teman-teman. Tinggal M0 kali C kuadrat dalam kurung ini kan 0,8 ini kan 8 per 10 ya teman-teman, jadi jatahnya kan gini 8 per 10 ya kan, tapi kita balik ya, kita balik jadinya 10 per 8 dikurang 1 nggak bisa dikurangin kalau nggak sama penyebut, berarti kita tulis 8 per 8 gitu kan, maka kita dapat berarti M0 C kuadratnya tetap di sini 10 kurang 8 tentu 2 per 8 itu seperempat ya, seperempat atau 0,25 M0 C kuadrat. Nah ini adalah nilai energi kinetiknya 0,25 atau seperempat ya. Jadi jawabannya adalah yang A teman-teman. Ketekan pula nih ya, jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya teman-teman, jadi yang fisika modern ini keluar satu soal di UTBK 2021. Ini salah satu yang kita dapatkan yang paket, nggak tahu paket yang mana ya. Yang pasti ini sebenarnya soal yang mudah ya, cuman kalau teman-teman belum belajar ya jadi susah karena teman-teman nggak tahu rumus. Tapi yang bagi yang udah belajar rumusnya langsung tahu, maka langsung dimasukkan ya, cuman sekitar 3-4 baris ya. Oke gitu aja, semoga bermanfaat. Kita akhiri, jangan lupa di share ke teman-teman yang lain kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.